Selamat sore sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Nana kembali menyapa dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 18 November 2022. Berbeda dari biasanya, untuk hari ini khusus menemani sahabat Dr. Un dalam istirahat sore. Masih dalam rangka memperingati Hari Paru Obstruktif Kronis atau PPOK tanggal 17 November kemarin. Sore ini kita akan berbincang dengan tema Yuk Kenali Penyakit Paru Tidak Menular. Bersama narasumber kita hari ini, Dr. Atrin Adiputri, spesialis paru, Magister Biomedis. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak Nana. Bagaimana Halo, kabarnya? Selamat sore, Sobat Dokter Dokter Un, ya. sahabat Dokter Un. Ya. Bagaimana kabarnya, Dokter? Luar biasa. Luar biasa. Semoga sahabat kita yang di rumah juga sehat semua ya, Dokter. Amin, ya. amin. Semuanya sehat ya. Oke, untuk sahabat Dokter Un yang sudah bergabung, bisa langsung menyampaikan pertanyaan saja dalam bincang-bincang sore hari ini. Nanti di dalam kolom komentar karena ada 2 giveaway yang menarik untuk sahabat yang beruntung di rumah. Waduh, kayaknya Seru ya, seru ya. Seru Jadi ya. jangan sampai dilewatkan ini. Betul sekali. Nah, mungkin langsung saja ya Dok, kita akan ngobrol nih mengenai tema kita hari ini. Yuk kenali penyakit paru tidak menular. Nah, langsung saya buka ya Dok ya. Oke. Apa sih Dok penyakit paru yang tidak menular itu? Nah, ya penyakit paru ya. Orang mungkin kebanyakan kalau namanya tahu sakit paru tuh kesannya pasti sangat menular dan infectious gitu ya. Oh. Apalagi yang sangat trending beberapa tahun ini ya, akhir-akhir ini adalah COVID ya. Memang itu menular ya. Dan memang potensi untuk penyakit saluran napas memang kalau memang itu penyakit yang menular akhirnya penyebarannya bisa cepat sekali ya. Jadi ya berbahaya. Tetapi tidak semua penyakit saluran napas itu menular. Nah, itu. Jadi ada yang tidak menular, artinya apa? Tidak berpindah dari satu individu ke individu lain begitu. Lalu penyebab penyakit paru itu sebenarnya karena apa sih Dok? Kalau penyebab penyakit paru yang tidak menular, Yang tidak maksudnya, menular, betul. Macam-macam. Kadang bisa karena mungkin diturunkan, Keturunan ya, Dok. kayak alergi, ya, mungkin pasti sudah ya familiar sekali dengan istilah asma, ya. Biasanya orang-orang yang dalam keluarganya punya riwayat alergi, walaupun tidak sebagian besar mungkin juga punya riwayat asma, tetapi bentuknya tidak harus selalu asma gitu ya. Jadi bisa aja manifestasi orang tuanya itu suka gampang bersin-bersin. Ada yang istilahnya alerginya lebih ke arah gatal. Nah, kalau mungkin di orang tersebut jadinya sesak, entah terpapar debu sepertinya ya, tapi harus ada pemicunya ya untuk menjadi kumat katakanlah ya. Itu yang diturunkan. Tapi juga ada yang penyakit paru yang didapatkan karena paparan-paparan lingkungan di sekitarnya. Tentunya paparan-paparan yang tidak baik. Contohnya nih Dok. Asap rokok. Asap rokok. Ya, asap kendaraan, asap industri. Ya, kemudian kalau orang di tempat bekerja ya, paparan-paparan gas mungkin yang berbahaya atau partikel-partikel debu, ya, itu juga bisa mencetuskan penyakit saluran napas, ya, atau misalnya kayak kanker, ya, itu biasanya juga ada faktor genetik atau keturunannya, ya, walaupun mungkin kesannya tidak sekental kayak tidak semencolok kayak orang kalau asma ya. Ya ada peran faktor genetik, tapi bukan berarti kalau orang tuanya kanker, wah pasti berarti nanti saya kanker, tidak seperti itu juga ya. Nah, itu perlu faktor pencetus juga. Nah, misalnya yaitu tadi dia rokoknya kenceng banget. Nah, itu meningkatkan resiko. Seperti itu. Oke. Jadi memang merokok ini jadi salah satu yang perlu kita. Iya, banget soalnya ya, karena Iya, Dok, ya. Karena efeknya tuh rokok tidak hanya ke saluran napas loh. Iya. Iya ya, memang pertama kenanya saluran napas kan, karena dihisapnya kan lewat mulut. Betul. Ya.
Tetapi ternyata efeknya lebih daripada itu ya, ke pembuluh Oke. darah, ke jantung, ke semuanya, ke seluruh tubuh. Nah, ini berarti masuk ke pertanyaan saya selanjutnya nih dok. Apakah betul aktif merokok dapat beresiko tinggi mengidap penyakit tidak menular? Nah, berarti Iya. betul ya jawabannya Banget. dok. Betul Mm-mm. banget. Iya banget ya, jadi udah katakanlah kayak ya nggak ada untung-untungnya lah kalau ngerokok gitu. Ya, Oke, jadi bisa jantung juga bisa ya dok Iya. ya. Lalu untuk penyakit lain contohnya apa nih dok? Supaya mungkin sahabat Ya. kita yang di rumah bisa lebih stroke termasuk. Jadi gini ya, orang oke. misalnya merokok, Iya. ya. Merokok itu memang kesannya langsung ya saluran napas ya. Oke, jelas saluran napasnya langsung kena dampak langsung. Nah, tapi di saluran napas itu kan juga ada pembuluh darahnya ya. Iya. Nah, awalnya mungkin hanya lokal kah, dampak lokal aja. Dampak Tetapi lokal. kalau misalnya terus-menerus, continue, nah akhirnya sifat pembuluh darah ya, ini saya ngomong sifat pembuluh darahnya dulu ya. Yang paling simpel aja, pembuluh darah itu mungkin seperti awalnya lokal, tapi akhirnya yang lain jadi ikut berubah juga gitu loh. Karena bagaimana pembuluh darah kan ada di mana-mana dan saling Betul. terhubung satu Dan sama terhubung lain. satu sama lain di Ah, seluruh gitu. tubuh ya dok Seluruh ya. tubuh. Jadi sifat dindingnya pembuluh darah jadi berubah ya. Kemudian alirannya pasti jadi mengikuti, jadi tidak lancar karena pembuluh darahnya kaku ya. Oke. Terus jadinya gampang terjadi sumbatan-sumbatan ya, yang awalnya harusnya pembuluh darah ini kan lancar ya. Betul. Alirannya lancar, tapi karena dindingnya jadi lebih kaku, pembuluh darahnya nggak elastis gitu, akhirnya banyak yang istilahnya sumbatan-sumbatan gampang menempel ke dinding pembuluh darah. Nah, tinggal sumbatannya itu terjadi di mana, Oke. ya kan? Kalau sampai ke kepala atau otak, ya stroke bisa. Ke jantung, bisa jadi serangan jantung. Jadi dampaknya bisa kemana-mana, ya, dok, ya. gitu. Oke. Ini sudah ada pertanyaan nih dok dari sahabat dokter Un yang masuk dari Rona Rizka. Rona Rista. Oke. Dok, apakah cara mendeteksi dini diri sendiri, apakah paru-paru kita sehat atau tidak baik-baik saja itu bagaimana mungkin maksudnya? Adakah Oke. cara? Ya, oke, terima kasih ya Mbak Rona tadi ya, Rona pertanyaan yang Rizka. bagus sekali Mbak Rona ya. Jadi gimana sih cara deteksinya ya? Mungkin memang dalam artian dibilang, waduh, gampang-gampang susah ya, karena kita nggak bisa raba-raba paru kita juga. Betul. Nggak bisa raba-raba paru kita. Jadi satu, paling tidak harus sadar diri dalam artian masalah keluhan. Oke. Apakah ada perubahan keluhan yang tidak wajar? Entah misalnya kok kayaknya gampang sesak. Gampang sesak nafas ya, dok. Biasanya nih saya kalau aktivitas juga nggak sesak kok, sekarang lebih gampang Ngos-ngosan. ngos-ngosan misalnya ya. Terus kemudian batuk ya, itu kan keluhan-keluhan yang paling sering umumnya muncul Betul. ya. Batuk gitu, batuk kok sekarang jadi batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh lagi ya. Karena kita biasa lah kalau kita flu, batuk, pilek itu kan memang suatu hal yang Betul. umum sekali Sepertinya ya. dianggap wajar gitu ya, Iya, kayak sepele gitu tapi ya dok. hati-hati gitu ya, Hati-hati ya, kalau Dok. nggak Oke. kok nggak sembuh-sembuh gitu-gitu saja ya, jangan dianggap wajar, dia periksa gitu harus ya, periksa. misalnya periksa ya, syukur memang nggak kenapa-kenapa, tetapi itu awareness kita ya, jadi kewaspadaan. Nah kemudian katakanlah syukur nggak ada keluhan apa-apa ya, bisa silahkan cek misalnya fungsi paru. Nah cek fungsi paru itu ada yang namanya alat spirometer. Nah itu untuk mengetahui apakah di saluran napas kita itu ada penyempitan ya, atau kemampuan paru kita untuk mengembang. Nah itu ada tahanan atau tidak Oke. ya, itu salah satu untuk yang paling simple ya, jadi bukan berarti harus ada keluhan baru periksa itu. Katakanlah kita mau medical check up kan, Betul bisa kan? sekali. Medical check up ya, itu karena mungkin di budaya kita kurang ya untuk Ya, medical check up ya, betul. tetapi sebenarnya itu bagus sekali ya. Jadi bukan periksa hanya pada saat sakit, tapi pada saat sehat, sehingga kita punya baseline. Ya. Pada saat ada keluhan, kita periksa lagi bisa dibandingkan. Nah, atau deteksi misalnya paling simpel ronsen dada Ronsen, ya. oke. Walaupun memang tidak bisa melihat secara detail ya, Detail. tetapi kalau memang tidak ada keluhan, kemudian dari pemeriksaan fungsi paru, terus kemudian dari ronsen juga baik, ya kita tidak ada indikasi juga untuk melanjutkan yang lebih advance ya. Oke. Tapi kalau bila ditemukan ada kelainan,
ya tentunya kita pasti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. gitu. Oke. Jadi untuk sahabat dokter Un di rumah ya dok, sebagai mengingatkan juga di rumah sakit kita juga tersedia nih berbagai macam paket MCO yang bisa mendukung sahabat dokter Un semua yang ingin periksa rutin ya dok ya. Iya, jadi bisa ya datang Bisa ya langsung ke ke sini dokter aja Un. nanti atau tanya-tanya via WA juga bisa. Iya, karena keluhan-keluhan yang mungkin sifatnya kesannya dari saluran napas bisa juga berkaitan juga dengan organ Yang lain. lain. Nah, Oke. jadi baiknya ya memang periksa gitu ya. Nah, pertanyaannya di dok, kalau kita sehat ya dok, misal dengan MCO ini baiknya dilakukan jangka waktunya berapa bulan atau berapa tahun sekali gitu dok? Oke, tergantung MCU-nya apa dulu. Oke. Ya. Khusus untuk paru ini mungkin dok. Jadi kalau untuk- deteksi dini ini tadi dok. Jadi baiknya kita rutinitas tuh berapa Ya. jangka waktunya? Kalau misalnya memang tidak ada keluhan apa-apa, katakanlah kalau pemeriksaan fungsi paru yang spirometri, ya mau setahun sekali juga nggak masalah, ya tidak. Tapi kecuali kalau ada perubahan bisa ya Oke, lebih cepat, lebih ya cepat. seperti itu. Makanya tergantung juga indikasinya, gitu ya. Setahun sekali cek. Saya rasa secara umum paling tidak medical check up setahun sekali itu baik. Baik ya dok ya, setahun sekali minimal ya dok Iya, ya. kecuali kalau misalnya ada kelainan di suatu, Keluhan. nah mungkin bisa lebih cepat gitu. Misalnya dia memang sudah punya riwayat asma, dia memang sudah ada riwayat yang namanya mirip sama asma yang namanya penyakit paru obstruktif kronis tadi ya, disingkatnya Betul. PPOK, yang memang biasanya terjadi pada orang usia pertengahan ke atas ya, usia yang lebih dewasa. Oke. Nah itu kalau emang sudah pengobatan rutin ya paling tidak 3 sampai 6 bulan itu harus dievaluasi fungsi parunya gitu. Nah, menyinggung dari penyakit paru obstruktif tadi dok. Tadi kan untuk usia dewasa ke atas ya dok. Memungkinkan nggak sih dok untuk kita yang masih muda-muda itu dapat juga terjangkit Kena itu? penyakit Iya, paru betul, obstruktif kronis. betul. Bisa banget Bisa karena banget begini, ya, Dok. sekarang istilahnya gaya hidup kita Nah. ya. Semua tuh seperti geser ke arah muda ya. Oke. Nah, mungkin ya kalau dulu zamannya orang sepuh-sepuh ya, mbah-mbah kita lah, ya. Bukan bapak ibu lagi, mbah-mbah ini kayaknya kaulah muda nih. Ya kan? Jadi paparan rokok memang dari dulu sudah ada ya, Betul. tapi mungkin paparan-paparan yang lain ya, entah itu asap kendaraan, dia pabrik-pabrik Betul. misalnya, kemudian makanan yang tidak sehat ya, minuman makanan yang nggak sehat itu istilahnya paparannya lebih minimal kan yang dulu. Jadi mereka mulai ngerokok misalnya dulu, kalau zaman dulu mulai ngerokok dari hasil penelitian baru mulai ngerokok tuh usia 20 misalnya ya. Nah, sekarang Akhirnya udah ya dok. timbulnya usianya 40-an tahun ke atas setelah Oke. 20 tahun merokok. Tapi sekarang seringkali semakin dini Ya, ya. Oke. Anak-anak semakin dini baru masih di bangku sekolah sudah merokok. sudah merokok. Jadi akhirnya terjadi pergeseran, keluhan-keluhan itu timbul lebih dini. Dini, Jadi oke. sekarang nggak heran ya, istilahnya orang sesak-sesak keluhannya itu banyak sekali muncul di usia yang lebih muda dari yang kita perkirakan. Ya nggak cuma masalah paru, mau itu stroke, serangan jantung, ya. Yang dulu secara definisi ya, waktu saya ingat banget waktu belajar masih calon dokter umum itu aja penyakit degeneratif definisinya, karena degeneratif istilahnya penyakit orang Untuk tua. penyakit orang tua. Tapi sekarang ternyata definisi itu sudah tidak Sudah lagi, tidak udah nggak relevan lagi gitu loh. Jadi yang muda-muda banyak gitu. Karena Jadi makanya perubahan pola gaya hidup sehat itu jangan tunggu nantilah masih muda, mumpung masih muda Iya. seenaknya. Nggak bisa ternyata ya, karena itu tadi paparan hidup kita semakin ini. Dan kenapa semakin banyak yang juga kena, karena teknologi juga semakin baik ya. Sebenarnya pendidikan orang juga lebih bagus. Sebenarnya bisa lebih jaga diri sebenarnya. Tapi Betul. artinya gini, pengobatan medis, jadi orang sakit katakanlah bisa akhirnya sehat lagi dan sebagainya. Jadi life expectancy atau angka ketahanan hidupnya jadi lebih panjang. Aha. Gitu. Oke. Memang orang dulu katanya panjang umur banyak Panjang umur juga banyak. ya. Tetapi maksudnya life expectancy dalam artian apa ya, yang semakin tua-tua tapi dengan paparannya juga tinggi. Tinggi. Nah, Oke. gitu loh. Jadinya banyak yang muncul keluhan-keluhan yang sifatnya karena paparan-paparan yang tidak sehat gitu. Oke dok, baik. Jadi memang itu sahabat dokter Un, jadi memang gaya hidup itu sangat mempengaruhi ya dok. Banget, Terutama ya. makan makanan yang tidak sehat itu juga Iya. mempengaruhi. Itu sudah rumus lama sebenarnya ya, nggak berubah loh dari Nggak zaman dulu, berubah pola ya. hidup sehat, makan baik, olahraga, cukup tidur segala macam ya. Cuma
ya kayak lagu lama tapi nyatanya kita nggak patuh. Betul, oke. Jadi mengingatkan juga nih, kita rumah sakit selain melayani pemberian pelayanan kesehatan ya dok, untuk makanan-makanan sehat kita juga bisa melayani ya Iya. dok, dengan adanya cafe diet nih, sahabat dokter Un semua. Kita ada cafe diet di mana sahabat dokter Un bisa pesan makanan. Makanan sehat Makanan tapi sehat. rasa tetap enak ya Mbak. Betul Nah, sekali, itu. dokter. Jadi jangan dikira makanan sehat, Sehat itu itu nggak enak. semuanya nggak enak, enggak, salah ya dok. Di dokter Un ada, dan sahabat dokter Un bisa langsung pesan saja di cafe diet, yang mana nanti ada WA-nya di 081576393333. Pesanannya bisa diantar juga sampai ke rumah dok. Wah, bisa juga untuk pesan catering, misal dalam seminggu mau program diet bisa, atau ada yang orang tuanya mungkin ada riwayat sakit yang butuh makanan betul-betul sehat disesuaikan, bisa juga konsultasi sama ahli gizi. Rendah karbohidrat gitu Rendah bisa karbohidrat, ya. rendah gula bisa. Sudah pernah coba ya dok? Oh sudah. Sudah. Oke, lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Untuk yang rokok tadi dok, nih saya tertarik sekali. Tadi kan untuk yang perokok aktif ya dok. Nah, bagaimana dengan untuk perokok pasif dok? Bagi masyarakat atau anak yang terpapar rokok, apa saja dampaknya dan resiko juga nggak sih dok terkena penyakit tidak menular ini? Nah ini lagi kasihan banget. Iya sayangnya, ya toh. Aduh. Udah nggak mendapatkan dalam tanda kutip rasa nikmatnya, katanya kan kalau orang rokok katanya nikmat, Nikmat, ya. oke. Katanya ada efek relaksasi, tenang dan lain sebagainya. Ya tapi yang sekitarnya nggak merasakan efek itu, nggak suka juga. Oke. Tapi kena. berdampak, kan? Iya, Kena. jadi bahaya Bahaya juga ya, Dok, jadi ya. kita kalau ngerokok itu mikir gimana ya? Jangan mikirkan diri sendiri, ya. Pikirkan orang-orang kita cintai di sekitar kita, ya Ya. kan? Orang tua, anak, ya toh, gitu. Jadi apa namanya? Banyak kasus juga yang suaminya itu perokok, Iya. tapi malah dia nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa. Istrinya yang kena kanker paru. Oh gitu. Seperti itu, ya kan? Itu kan jadinya apa ya? Merugikan Gelo. Ya, kalau itu kita, akhirnya ya. gelo itu apa Gelo, bahasa ya. Indonesianya ya? Ya gelo dong. Ya gelo. Iya, bahasa Indonesia ya kecewa. Ya, Iya. gelo. Yo nyesel, ya Ya, kecewa, nyesel, ya gitu. apa gitu ya. Menyesal, betul. Kenapa kok malah saya nggak yang sakit ya dok? Kenapa istri saya? Nah itu kan, itu tadi. Oke, jadi apalagi untuk anak ya dok ya. Iya. Kalau ya. dari balita sudah misal terpapar itu resikonya lebih tinggi berarti ya dok. lebih tinggi ya, bahkan dalam kandungan. Nah Mhm. ibu-ibu hamil Ya. sebelahnya banyak Merokok. orang merokok, nah itu efeknya juga bisa sampai ke janinnya. Oke, gitu. Jadi Mm-mm. memang sangat berbahaya Iya, ya, dok, jadi ya. tidak baik ya. Bahkan misalnya katakanlah, wah saya kan merokoknya di luar rumah, ya kan, nggak ketemu orang rumah nih, Iya. nggak apa-apa dong. Itu sisa-sisa rokok masih menempel di baju. Baju? Nah, itu juga bisa terhirup. Bisa ya dok. Kayak kita kan kalau ada orang rokok Betul. lewat, kan seng baunya ya. Iya, Nah. dan itu nempel. Kayak nempel, apalagi yang nyuci Iya. bukan dia, yang nyuci istrinya, gitu kan. Itu Nah, juga terpapar. Jadi tidak dari paparan asap langsung, tapi Bisa. dari misal mencuci pakaian yang memang habis di luar kena rokok itu juga bisa ya Bisa. dok ya. mm-mm. Oke. Wow, sangat memberikan edukasi sekali ya obrolan kita sore hari ini ya, luar biasa. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan dari sahabat dokter Un, dari Wika Dara SL. Apa terapi khusus untuk olahraga agar dapat meningkatkan pernafasan dokter? Ya, ada terapi Oke, khusus sama nggak? Mbak Mika. Mika apa Wika. Mas? Dika. Wika Dara. Oh, Dika WIK, Dara. oke, Wika ya, Dara. terima kasih pertanyaan. Jadi olahraga banyak sebenarnya ya, olahraga benar. Nah, ada salah satu olahraga yang memang namanya senam asma. Oh, Ya, senam asma. tapi bukan berarti gini, orang yang asma baru yang boleh ikut itu. Ya, jadi kalau enggak asma enggak. Nggak usah. Tidak, ya. Ini sebenarnya senam pernapasan ya, senam untuk pernapasan sehat. Ya. Itu ada, cuma Ada. memang di labelingnya waktu itu kan udah dari zaman gue senam asma, gitu ya. Karena mungkin orang kan gampangnya familiar, pokoknya masalah nafas itu asma, Ya. gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin paling cocok kalau menurut saya namanya senam paru sehat kali ya. Oh gitu. Jadi yang untuk masyarakat yang masih sehat bisa ikut Iya, ya bisa dok banget. ya? Oh, Ya, betul. itu senam ya, tidak hanya masalah senam napas terus
ambil napas, buang napas, tapi ada kayak aerobiknya juga dan lain Oke. sebagainya. Karena bagaimanapun secara keseluruhan ya, kita bernafas ya, ambil nafas, buang nafas, itu juga terdukung dengan vitalitas tubuh semuanya dan kekuatan otot-otot gitu ya. Jadi bukan tidak hanya yang penting aku sambil duduk gerak-gerak atas aja gitu misalnya kan, Ya. kan paru bagian atas nih, Betul. bawah enggak juga, bawah juga perlu gerak gitu loh, Oke. karena ternyata latihan kaki atau ekstremitas bawah itu juga menunjang untuk nafas kita. Nah, sebenarnya tapi untuk yang fokus pernafasan sendiri sebenarnya banyak ya. Sekarang tuh kan ada kayak apa ya, senam pernafasan misalnya yang kayak ada senam tera, ada kemudian kayak senam kayak tai chi yang juga atur nafas ya. Itu sebenarnya nggak masalah, silahkan ya. Cuman yang penting adalah sesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Kalau nggak kuat ya harus di slow down gitu ya. Aerobik misalnya ya, kayak di senam asma itu juga ada gerakan aerobik lompat-lompat. Ya. Tapi ada anjurannya kalau misalnya nggak Tidak kuat, kuat, gerakannya misalnya nggak sampai loncat tapi tetap gini misalnya Ya. gitu, tapi nggak loncat. Nah itu tetap harus Disesuaikan. disesuaikan. Renang misalnya itu juga bagus karena renang itu kita juga melatih ambil nafas, Pernafasan. tahan, ambil nafas, ambil nafas, tahan, itu kan, itu itu juga ya. melatih otot-otot kita Otot. juga ya. Nah cuma lihat kemampuan. Misal, apakah dia, saya tuh punya asma, renang bagus gak? Oh bagus banget. Tetapi saya alergi dingin. Nah kan hati-hati, Iya, iya, iya. airnya dingin Airnya misalnya, dingin. hawanya dingin. Nah itu bisa memicu juga dia jadi kumat. Iya. Nah jadi itu-itunya yang disesuaikan juga Betul sekali. gitu ya. Tapi jadi intinya olahraga, jogging, jalan, sepedaan boleh. Ya, Semua itu baik bagus. ya dok, semua Nggak olahraga apa-apa ya, baik. heeh. Tinggal itu tadi disesuaikan Disesuaikan. dengan kemampuan dan kondisi masing-masing Oke, gitu. begitu untuk Kak Dara, mungkin Wika Dara, untuk olahraga semuanya bisa, asal disesuaikan saja ya. Wah ini sudah banyak pertanyaan masuk nih dok. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan dari Andreas Hari 1. Dok izin bertanya, apakah rokok elektrik bisa menyebabkan penyakit paru? Nah, seperti rokok elektrik itu mungkin seperti vape atau pouch ya vape dok ya. gitu ya. Oh, Gimana dok? bisa ya. Memang katanya loh dok, kalau berarti aman dong karena nggak ada nikotinnya misalnya Betul ya. nggak situ dok? Terus nggak ada tembakau ya kan. Tapi ingat komponen-komponen atau zat-zat yang dipakai untuk yang dihisap ya. Vape itu kan kayak dipantik, dalamnya ada koilnya yang akhirnya memanaskan zatnya itu. Nah, Betul. bagaimanapun itu adalah zat-zat iritan ya. Yang namanya zat iritan dari luar untuk saluran napas itu juga tidak bagus. Oke. Jadi zat-zat kimia itu berbahaya. Ya, zat-zat kimia itu berbahaya. Apakah juga menimbulkan penyakit paru? Penyakit Iya. paru? Misalnya, ya kanker pun juga bisa Betul. gitu. Karena bagaimanapun itu namanya adalah ada zat iritan yang mengenai saluran napas. Yang namanya benda asing, ya, benda asing paparan terus ke dalam saluran napas. Ingat loh, saluran napas kita tuh dalam tuh kayak daging. Katakanlah Oh gitu. kalau bayangkan daging mentah, kalian asepin jadi kayak begitu, itu kan sama aja. Oh gitu. Kena panas Iya, katakanlah. betul, Ya betul. toh, bukan dipanggang, bukan dibakar loh, asepin aja, kena Diasepin panas. aja. Itu kan akhirnya kan jadi gosong-gosong kan? Betul. Ya sama aja lah. Padahal saluran napas kita di dalam kan juga daging mentah kan? Maksud saya bukan yang kayak kulit kita begini yang ada kulit Oke, arinya kan? Bukan kayak bukan. begini kayak kulit ari, tapi memang kayak daging mentah. Nah, Daging bayangan mentah. kalau daging kamu asepin jadi begitu, itulah saluran napasmu juga diasepin. Oke. Jadi tetap berbahaya. Berbahaya dok ya. Ya karena oke kayak nggak pakai tembakau, nggak ada nikotin ya, bisa diatur, tapi zat-zat untuk membuat itu juga mengandung zat-zat iritan yang berbahaya. Dan koil yang untuk muter pemantiknya itu kan juga elemennya besi gitu ya. Pada Ya. saat itu jadi panas itu ya bertransform juga partikel itu. Sama saja. Betul, Ya, sama saja ya dok ya. Iya. Jadi walaupun rokok elektrik tetap saja berbahaya gitu. Mungkin itu jawabannya ya dari Andreas Sari. Semoga dapat mengedukasi untuk mengubah pola hidup yang lebih sehat gitu ya dok ya. betul. Lanjut nih masih dari Andreas Hari. Apakah penderita paru-paru boleh berenang? Oh tadi kan untuk olahraga yang dapat meningkatkan pernapasan dok. Boleh, Tapi ini yang boleh ya. penderita paru.
Boleh ya dok ya? Dia sudah Boleh, menderita, boleh, cuma boleh, mau heeh. berenang boleh ya dok ya? Cuma itu tadi disesuaikan ya kalau dingin. Disesuaikan. Nah, kalau ada kolam saya kolam renang yang airnya anget. Nah, Nah, misalnya begitu enak atau tuh, Dok. pilih wah kalau renang saya rodok siangan biar udah kena matahari dan Iya, misalnya gitu. betul. Boleh gitu ya. Oke. Terus dok, mana yang lebih rentan terkena penyakit ini? Wanita atau pria? Nah, Kalau penyakit paru tidak menular ya dengan paparan-paparan terutama asap rokok, asap kendaraan ya. Ini secara epidemiologi ya, data ya. data. Itu laki-laki kasusnya lebih tinggi. Oke. Kasusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang lifestyle dari laki-laki dibandingkan dengan wanita ya. Itu istilahnya lebih banyak di luar rumah ya. Terus kemudian rokok lah, katakanlah kita kalau di negara Asia kan kadang rokok kayaknya lebih banyak di laki-laki, walaupun sekarang juga banyak ya cewek yang Betul. rokok ya. Jadi tapi istilahnya angka kejadian itu tetap lebih banyak di laki-laki. laki-laki. Jadi memang kalau misalnya kita nih mau penyakit tentang kanker paru, wah laki-laki usianya sudah 40 tahun ke atas ya, riwayat merokok, terus kemudian ada keluhan yang kronis misalnya batuk-batuk lama atau sesak napas, wah curiga nih kanker paru misalnya ya. Gitu. Jadi istilahnya menjadi laki-laki memang menjadi salah satu faktor risiko gitu ya. Tetapi tinggi. bukan berarti kalau yang wanita cewek tidak sama tidak, sekali enggak loh ya gitu. Juga bisa beresiko. Bisa, karena yang namanya menjadi suatu penyakit itu multifaktor penyebabnya ya. Misalnya kayak entah asma ya atau PPOK kanker, bagaimanapun ada faktor genetiknya tuh ada. Ya. Cuma bukan berarti setiap orang itu pasti akan tercetus, tapi ya misalnya orang tuanya kanker, saya pasti kanker, enggak juga. Tergantung paparannya Ya. terhadap lingkungannya, itu bagaimana pola Pola hidupnya hidupnya. gitu ya. Oke, siap. Nah, lalu ini pertanyaan lagi nih dok, apakah penyakit paru dari Mamwana? Mamwana _22. Dok, apakah penyakit paru boleh diobati dengan obat-obatan herbal? Lalu pertolongan pertama jika seorang terkena penyakit paru-paru itu bagaimana dokter? Oke, untuk obat herbal ya, kalau saya karena sebagai dokter kita memang tidak langsung mempelajari tentang herbal, tetapi bukan berarti kita tidak pernah melakukan penelitian herbal ya, karena sekarang memang ada beberapa penelitian herbal untuk terapi penyakit ya, salah satunya penyakit paru. Bisa, tetapi memang belum menjadi obat utama yang standar. Oke. Ya, jadi misalnya nih, kalau kita katakan salah satu penyakit menular, misalnya TBC, ya kan? Apakah misalnya kan obat TBC sudah ada ya, sudah ada pakemnya ya Sudah ada sedunia, pakemnya, gitu betul. ya, sudah ada standarnya. Terus tiba-tiba kalau kita saya nggak mau pakai obat itu, saya mau pakai apa? Misalnya temulawak aja. Nah, Oke. ya nggak bisa begitu. Tapi temulawak bagaimanapun punya kandungan seperti antioksidannya, terus kemudian dia juga protektif untuk liver. Nah, itu juga kita pakai di pasien TBC, tapi bukan sebagai terapi Utama. pengganti atau Oke. terapi utama, tapi terapi ajuvan atau terapi tambahan. Pendukung, oke, Jadi obat tambahan. utama tetap kita berikan. Nah, ini kita berikan sebagai terapi tambahan dengan harapan istilahnya pasien kondisinya jadi lebih baik, Baik, gitu. oke. Ya sama. Mungkin mau pasien asma, mau pasien PPOK ya. Ada penelitian-penelitian mau diberi misalnya habatus sauda ya atau jinten hitam itu ya. Iya. Terus apa? Ya bagus, hasilnya bagus, tapi semuanya tidak bisa dibilang menggantikan langsung. Terapi standar yang sesuai guideline atau panduan tetap diberikan ya. Obat-obat herbal itu mungkin bisa ditambahkan. Tetapi kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah produk herbal banyak ya. Saya nggak bilang herbal itu jelek, tidak ya, tetapi hati-hati campurannya. Oke. Itu yang kadang kita nggak tahu Nggak gitu ya, kan gitu ya. campurannya. Saya yakin yang namanya herbal itu kan dari nenek moyang ya. Tanaman-tanaman itu mau jahe, kunyit apa semua itu bagus. Bagus. Tapi pada saat diolah Campurannya kemudian itu. ya campurannya apa, nah itu terukur atau tidak gitu. Jadi kalau orang pasien nih ya dengan batuk-batuk, dok sakit tenggorokan dok, saya mau pakai kunyit boleh nggak? Oh, saya bilang silahkan, tetapi lebih baik bikin sendiri. Oke. Ya sebagai tambahan. Selain ini obat ada saya berikan, ya kunyitnya silahkan bikin sendiri karena biar tahu. Oh maksudnya istilahnya tidak ada campurannya apa-apa. Kalau pengen manis, oh gulanya emang gula asli bukan buatan. Nah seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali. Lanjut deh ya dok, ini Siap. sudah banyak pertanyaan yang menanti. Dari Deviana Nurul, dok, mitos atau fakta kalau penderita paru-paru basah itu menular?
Nah, arti paru-paru basah itu apa sih? Nah, ini yang mungkin perlu Ini loh ya. dijelaskan nih, Jadi saya sendiri ya sebagai dokter paru, orang kalau ngomong paru-paru basah itu definisinya macam-macam. Mungkin definisi yang Anda tangkap dengan saya bisa berbeda. Dok. Itu Ya. gimana nih, Dok? Jadi kadang saya suka sebel tuh dalam arti gini. Ya dok, dulu pernah paru-paru basah. Oke, paru-paru basah. Oke, paru-paru basah itu Bu, atau pernah ada cairannya di paru-paru, Ya. terus ditusuk dadanya, keluar cairan. Oh enggak dok gitu. Oh enggak ya. Oh apakah pernah dikasih obat kencing yang apa namanya obat yang bikin kencing-kencing terus akhirnya kencingnya banyak gitu ya. Atau kalau dalam bahasa medis kita bilang edem paru gitu maksudnya ya. Kalau tadi kan cairan dulu kan efusi pleura. Ya. Oh enggak juga dok. Ternyata TBC Oh gitu. yang dimaksud pasien. Oke. Ya, jadi pemahaman bisa beda-beda. Ada Ya. juga orang TBC ngomongnya flek Oke. paru, ya kan? Terus ada lagi apa ya istilahnya ya? Paru-paru basah, flek paru. Ada flek paru yang umumnya memang TBC ya umumnya. Tapi Ya. setelah saya tahu, oh saya pernah flek. Oh TBC Bu, ya yang pengobatan lama 6 bulan. Enggak, ternyata ada datanya ternyata pneumonia. Oh beda lagi. Jadi istilahnya macam-macam ya, Dok ya. istilahnya macam-macam ya. Dan ini sebenarnya menjadi kalau saya introspeksi menjadi apa ya? PR kembali buat kita dokter sih ya. Kita kalau Baik. ngomong yang jelas biar ini. Nah, tadi kan apa namanya? Makanya paru-paru basah itu apa dulu? Menular Tapi atau tidak? mitos atau faktanya apa? Dia tanya. Mitos atau fakta kalau penderita paru-paru basah itu menular? Nah, ini apa dulu? Apa dulu ya, Dok ya? Ah, Oke. ya kalau namanya kayak yang TBC, kayak pneumonia, ya menular. Menular. Kalau misalnya tadi kaitannya dengan edema paru, yang tadi parunya bengkak karena bengkak dalam artian karena beban jantung yang begitu besar sehingga cairan-cairannya banyak bocor di paru, itu tidak. Nah, apa dulu pemahamannya? Jadi gitu ya. baiknya periksa dulu ya, Dok, ke dokter ya. Itu Ah. jenis paru-paru basah yang dipahami itu yang apa Ah, nih konteksnya apa nih? sebenarnya? Oke, Gitu. siap. Lalu nih, Dok, ada lagi. Dok, apa penyebab? Oke, ini. Masih dari Memwana_22. Dok, apakah sering menghirup asap-asapan makanan atau asap-asapan aromaterapi bisa memicu penyakit paru? Jadi asap-asapannya bukan industri atau asap kendaraan, tapi makanan atau aromaterapi. Oke, kalau makanan ya selama misalnya ya makanan sih nggak masalah. Tapi gini, bukan berarti yang panas terus uapnya Terus menerus gitu ya, hirup-hirup Dok, ya. Itu juga dibagusnya berarti Oke. uap air lah yang kita Aha. hirup ya. Dalam artian kalau misalnya cuma sekali dua nggak masalah. Tapi kadang apa ya nanti bisa jadi kalau yang sensitif bisa menimbulkan sesak juga gitu. Nah kalau aromaterapi ya aromaterapi itu lihat dulu. Nah tergantung kesensitifan orang-orang ya. Kalau aromaterapinya istilahnya di ruangan yang asal kita nggak langsung Hirup langsung. cium langsung ya, tapi bau samar-samar itu Ruangan. tidak masalah sebenarnya. Tapi tergantung ketahanan masing-masing. Kalau memang dia ternyata sensitif, pasti juga nggak akan tahan. Bisa memicu maksudnya. Bisa Aduh, memicu ya, Dok? memicu ya jadi sesek apa itu bisa. Oke, Gitu. Ya, kalau sip. emang orang yang punya bakat alergi atau sensitif. Jadi istilahnya saluran napasnya jadi reaktif sekali gitu loh, ada bauannya masuk. Nah, itu akhirnya memicu juga jadi kumat, jadi sesek. Bisa. Ada yang orang saya pasien karena dia jualan bawang, dia suka sesek terus. Bau bawang loh. Ya kan? Oh, gitu. Apakah bau bawang berbahaya? Kalau dibilang bau bawang berbahaya ya enggak sebenarnya. Tetapi karena dia sensitif, jadinya itu berbahaya buat dia. Untuk dia. Iya, Oke. gitu. Baik, wah. Lanjut, Dok. Dari Deviana Nurul. Dok, apakah penderita paru-paru yang sudah sembuh bisa terkena lagi di jangka panjang? Lalu makanan apa saja yang harus dihindari untuk penderita paru-paru? Ya, penyakit paru bisa kena bisa. Jadi gini, misal penyakit kalau menular misalnya TBC, udah Ya. sembuh nih ya. Suatu saat kena lagi sakit bisa nggak? Bisa banget Bisa. karena namanya penyakit infeksi. Kalau ketularan lagi ya bisa. Bisa. Sama kayak kita flu. Flu kan kita bolak-balik ya. Betul. belum ada seminggu sembuh ya balik lagi Balik gitu kan, lagi. apalagi kalau musim-musim seperti ini sama prinsipnya seperti itu. Kena pneumonia udah sembuh, suatu saat kok batu lagi ternyata pneumonia lagi bisa, ya bisa saja karena itu penyakit infeksi. Nah kalau misalnya yang kayak penyakit asma, nah asma cenderung misalnya oh bisa sembuh nggak sih asma kalau memang yang bakatnya karena alergi bawaan itu memang dalam tanda kutip ya nggak bisa sembuh ya, karena memang sudah istilahnya ya udah dibawa Bawa dari gitu ya, tubuh punya ya, sifat, Dok. punya penciri, cuman bisa dikontrol. Nah, yang bisa kembali lagi adalah asmanya akan tetap ada, cuma bisa dikontrol. Nah, yang bisa kembali lagi adalah masalah kumat-kumatannya iya. Nah, kalau ada pemicu, ya bisa Pasti kumat kumat. lagi. Misalnya, Oke. makanya yang penting adalah
harus mengenali masing-masing apa yang memicu, karena setiap orang bisa berbeda. Betul. Mungkin secara umum kau biasa tuh kalau terpicu kalau misalnya karena dingin, karena capek ya, debu, tapi tidak semuanya begitu. Tidak Ada yang bilang, semuanya. "Dok, kalau saya dingin nggak apa-apa, tapi kalau hawanya sumpek malah saya jadi sesek." Nah, nggak masalah. Jadi intinya saya selalu mau mengajak pasien saya, ayo kenali kamu itu kalau kumat karena apa. Jadi terapi utamanya adalah itu. Ya, Kenali supaya diri sendiri dulu ya dok ya, harus gimana? mengenali diri kira-kira apa ya. Jadi kalau nggak tahu ya, Dok, yuk nanti kapan kontrol lagi sambil di rumah diamatin Ya, gitu ya. Dan itulah yang terapi utamanya. Obat itu hanya membantu. Ya, tetapi yang utama adalah menghindari pencetus ya. Salah satunya termasuk asap rokok jelas. ya. Orang udah yang punya asma, anak muda, masih ngerokok, lah gimana mau terkontrol. Jadi kita Oke. harus membuat itu dalam level terkontrol. Terkontrol. Gitu. Baik. Ya. Oke. Lalu oh tadi dok yang makanan-makanan tadi? Oh iya, Makanan kalau yang makan. Nah, dapat pendukung? makanan khusus untuk paru kan banyaknya. Dok, pantangannya apa ya? Nah, ada ya dok ya pantangannya ya? Nggak ada sebenarnya. Pantangan khusus sebenarnya nggak ada ya. Dalam artian gini, misalnya kalau orang punya diabetes kan, aduh jangan makan manis-manis Betul. dong gitu kan ya. Darah tinggi jangan yang asin-asin. Sebenarnya paru enggak. Ya, sehat bergizi pada umumnya, ya sehat bergizi pada umumnya, bervariasi dan sebagainya. Paling yang kita nasihatkan gini, ya kalau misalnya orangnya sensitif ya, misalnya jangan makan es, apakah es langsung akan membuat paru jelek? Sebenarnya tidak. Ya, atau makan yang apa ya, keripik-keripik gurih-gurih gitu kan enak ya. Itu apa kalau makan itu nanti akan membuat saluran nafasnya jadi jelek atau parunya jelek? Tidak. Cuma kadang itu bisa menimbulkan sensitif ya di area tenggorokan kita. Nah, Oke. kadang aja lah kita yang saya kan kalau kita habis makan yang gorengan-gorengan kan nggak Ya. gitu kan ya. Ya, itu normal ya. Mungkin kita dengan minum saja udah hilang Sudah sesaat hilang. saja. Tetapi kalau orang yang sensitif itu bisa berkepanjangan. Oke, kembali ke orangnya berarti ya dok ya? Iya gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti kalau maam itu nanti parunya jelek, enggak gitu ya. Jadi sehat bergizi pada umumnya. Gitu. Oke, siap. Wah, luar biasa. Nah, ini mungkin dari Francisca Evodia. Dok, anak saya riwayat asma dari usia 7 bulan sampai 4 tahun ini. Dan sangat sensitif sekali. Bagaimana caranya supaya nggak terlalu sensitif dengan pemicu asmanya ya dok? Ini berarti harus dikenali ya dok Nah, ya? pemicu asmanya apa dulu? Nah, Ya kan? oke. Memang ada teknik yang katanya desensitisasi. Desensitisasi itu maksudnya dipaparkan dikit supaya kayak kebal lama-lama nggak apa-apa. Itu memang ada, tetapi tetap harus dengan pantauan dokter ya. Ya, Jadi jangan sembarangan, takutnya malah mengeksaserbasi. Nah, intinya cari tahu dulu cari tahu dulu ya dok. apa pemicunya gitu. Dan setelah itu ya paling tidak itu diminimalisir. Kemudian untuk kondisi rumah bagaimanapun ya yang sebaik adalah sirkulasi udara harus bagus. Oke. Jadi aliran udara itu berputar gitu loh. Jadi jangan seharian besoknya ya udaranya gitu-gitu aja. Nanti mau pakai AC kayak mau pakai kipas kayak yang diputar itu aja. Jadi setiap pagi buka itu semua jendela. Jendela. Biar yang udara di dalam ruangan keluar ganti yang baru. Ganti yang Sinar baru. matahari baiknya juga Masuk ke dalam rumah ya. Ya, karena kuman-kuman tuh katakanlah takut akan sinar matahari, dan kalau rumah itu jadi hangat tidak lembab itu juga lebih bagus. Gitu. Oke, berarti tetap kan kalau tadi kan yang harus kita ketahui kalau orang dewasa mungkin sudah tahu ya dok sensitifnya apa. Jadi kalau untuk anak-anak ya memang orang tua juga Iya, harus harus ikut berperan jeli ya dok ya, mengetahui ya. Atau kalau emang bakat alerginya sangat kuat ya, ada tes yang namanya tes alergi skin prick test ya. Jadi istilahnya Oke. di kulit itu dicek apa saja Dicek. sih dia alerginya. Itu juga ada Oke. tes seperti itu. Siap-siap. Wow. Oke, mungkin ada sahabat dokter Un lagi yang mau bertanya. Ini hampir semua pertanyaan sudah kita jawab nih dok. Mungkin ada pertanyaan yang tidak saya sebutkan karena tadi di awal sudah dijawab, sudah kita jelaskan. Jadi mungkin nanti bisa ditonton lagi videonya. Karena untuk tayangan hari ini akan ditayangkan kembali nanti di Instagram @rs.dokterunska. Jadi yang ketinggalan nggak takut ya Betul mana ya. sekali. Jadi nanti tetap bisa nonton ulang. Bisa di-share juga nggak? Bisa dong, nanti kita share. Yang belum follow juga boleh ya dok ya untuk Rumah Sakit Dr. Un ini nanti kan ada IG-nya jadi follow. Jadi untuk tadi sahabat Drunska yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk
kita akan undi, yang beruntung akan dapat giveaway. Yeay. Menarik ya dok ya. Oke, ini masih masuk lagi nih dok dari Andrea Zari 1. Dok, apakah orang yang sering mengeluarkan dahak adalah salah satu tanda gejala paru-paru? Nah, tadi Oke. gejalanya tadi belum ya dok ya kita ya? Mm-mm. Oke, mungkin bisa Ya. dikelas sedikit dok. Ya, jadi orang mengeluarkan dahak ya, memang itu adalah salah satu produk dari saluran napas ya, namanya dahak, dan biasanya memang dikeluarkan bersamaan dengan batuk. Gitu. Nah, adanya dahak yang keluar itu berarti kalau terus-terusan berarti istilahnya ada produksi lendir yang berlebihan. Karena memang sebenarnya secara normal saluran napas itu pasti memproduksi lendir. Ya, Itu normal Normal ya, ya, karena Dok. perlu untuk melapisi biar nggak kering, ya. dan itu juga salah satu sistem pertahanan tubuh. Kita kan hirup napas ini kan kotor ya, debu, seliwer-seliwer banyak, kuman banyak, ribuan ya, tapi Ya. kan kita nggak bisa pilih-pilih ya. Udara masuk ke saluran napas, nah Ya. oleh lendir-lendir itu ditangkepin, katakanlah kayak ketangkap ke situ, kemudian digulung. Kemudian di saluran napas itu juga ada kayak rambut-rambut halusnya, sehingga gulungan lendir itu akan dikirim keluar. Oke. Supaya kita batukkan atau sekedar kita berdaham, itu saja sebenarnya sudah salah Oh. satu mekanisme pertahanannya. Oke. Tapi memang tidak banyak, tidak yang terus-terusan seperti Ya. itu. Nah, pada saat akhirnya kok batuk-batuk terus, apalagi dahaknya kok banyak keluar, nah berarti ada sesuatu yang lain, something wrong. Berarti Oke. katakanlah entah saluran napasnya memang lagi sensitif banget, atau ada sesuatu. ada benda yang masuk tuh bukan berarti benda yang besar ya, maksudnya entah kuman atau apa Iya. yang akhirnya kayak mengiritasi terus nih, Oke. sehingga tubuh meresponnya dengan wah ada sesuatu yang nggak benar ya, ayo kita produksi lendirnya lebih banyak, karena itu masalah tadi saya bilang itu salah satu pertahanan tubuh. Pertahanan Nah tubuh, maksudnya oke. maksudnya baik, nah tapi kan berlebihan jadinya nggak nampan. Nah, itulah Oke. menjadi salah satu tanda atau gejala ada sesuatu ya, itu ya. Gejala yang lain dok, selain dahak dok? Sesak napas. Sesak misalnya. napas, Nah, oke. batuk pun bisa kering, bisa Basah. berdahak. Berdahak, kita ya. oke. Nah, jadi kering tuh kalau benar-benar tidak ada produksi dahaknya, tapi Oke. tetap harus di cross check. Kadang orang taunya batuknya berdahak nggak Pak? Oh nggak ada dahak keluar. Jangan langsung, oh ini berarti kering. Enggak. Jangan-jangan sebenarnya berdahak tetapi sulit keluar. Tidak itu bisa sering keluar. kali terjadi. Jadi orang maunya kalau nggak keluar nggak ada dahaknya. Padahal begitu didengerin batuknya, grok. Lendirnya ngumpul di sini. Jadi kita harus Oke. cross check. Jadi karena pengobatannya akan berbeda. Ya. Ya, dan itu kan ada tanda-tandanya, istilahnya penyakit, misalnya penyakit paru ini kecenderungan dahaknya seperti apa, batuknya seperti apa, ini apa gitu ya. Kemudian batuk ya, sesak napas, apalagi nyeri dada. Nyeri dada. Bisa ya, nyeri dada. Itu yang paling umum ya. Terus kemudian sesaknya apakah sekedar sesak menggeh-menggeh begitu atau sampai bunyi ngik. Nah, itu juga bisa ya sampai timbul keluhan seperti itu. Itu yang paling secara umum untuk keluhan khusus Pernafasan. saluran napas. Atau kalau misalnya batuk berdahak sampai batuk darah misalnya, Oh, itu juga mengeluarkan harus berbahaya, mengeluarkan Dok, ya. darah ya, apakah itu hanya semburat atau apakah biuk darah semua, ya itu makanya periksa ya, karena Oke. penyebabnya bisa macam-macam. Bukan berarti wah kalau saya batuk ini pasti saya TBC atau saya pasti kanker paru, belum Belum tentu, tentu. gitu. Penyebabnya bisa macam-macam gitu. Baik, oke dokter Atrin. Oke, mungkin penutup nih dok, pertanyaan penutup. Iya. Saran dan pesan nih dari dokter untuk sahabat dokter Un semua di rumah terkait tema kita hari ini. Ya. Silakan dok. Ya, jadi intinya ya untuk sobat dokter Un ya Betul. semua yang ada di rumah ya, jagalah paru-parumu. Karena paru-parumu cuma 2 dan itu dipakai sampai seumur hidup. Nggak ada Dua-duanya gantinya. ya dok, dua-duanya dipakai ya dok ya. Dipakai, nggak ada gantinya ya. Oke. Baju kotor bisa dilepas, ganti beli baru, paru-paru nggak ada ya. Jadi sayangilah ya, tema dari PPOK dunia Betul, ya, yang hari pada yang Kemarin. jatuh tadi ya Iya, bulan kemarin. ini, itu adalah paru yang sehat untuk hidupmu. Betul. Nah gitu ya, jadi maksudnya kita harus menjaga gitu loh paru-paru kita ya. Jadi yang jaga siapa? Ya diri Diri kita kita. sendiri gitu. Mulai dari sekarang ya, mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Karena jika Anda ingin hidup berkualitas sampai akhir hayat, maka jaga kesehatan gitu ya. Ya, luar biasa, terima kasih dokter Atrin untuk sarannya dan pesannya untuk sahabat dokter Un di rumah. Karena paru-paru kita cuma 2. Kanan kiri nggak bisa Dan loh, nggak oh, bisa nanti ganti. hilang 1 nggak apa-apa, enggak, pasti Enggak. kualitas hidupnya sudah turun sekali ya. Betul, Jadi oke.
tetap harus ada dua-duanya dan baik berfungsi ya. Iya betul, oke dokter. Dan juga mengingatkan nih sahabat Dronska, di mana rumah sakit merupakan salah satu lokasi yang bebas dari asap rokok. Demi menjaga kesehatan seluruh sivitas hospitalia, maka mari kita taati dan sadari adanya aturan ini. Saling jaga gitu ya dok ya. Jadi kalau di rumah sakit, di area rumah sakit dilarang merokok, begitu. Dan untuk menutup juga, rumah sakit Dr. Un nanti kalau memang ada gejala seperti yang disampaikan tadi, seperti yang sudah kita obrolkan hari ini, sahabat Dr. Un bisa langsung periksa saja ke rumah sakit. Nanti daftarnya kita sudah ada aplikasi dok, jadi dari rumah nggak perlu antri Daftar lagi, online, ya? betul daftar online dari rumah dan langsung bisa lihat antriannya. Dan sekarang fitur terbaru bisa daftar maksimal 2 jam sebelum pemeriksaan. Wah, sebelumnya kan masih H-1 nih dok. Ya, oh. Sekarang sudah diperbarui 2 jam sebelum periksa sahabat Dr. Un bisa daftar melalui aplikasi Dr. Unska gitu. Dan untuk obat kita juga sudah ada layanan antar obat, jadi tidak perlu menunggu di rumah sakit, bisa diantar sampai rumah. Dan juga kalau pelayanan telemedicine online juga bisa. Jadi periksa online bisa dari rumah, nanti kita Telemedicine gitu ya. telemedicine. Tuh, selain itu layanan vaksin internasional juga dilayani di rumah sakit kami. Oke, tidak terasa sudah hampir 1 jam loh dokter kita berbincang mengenai tema kita siang Kirain mau hari sampai ini. 5 jam. Boleh nanti kita atur lagi ya dok ya, seminar nanti ya. Oke, jadi untuk sahabat Dr. Un di rumah, terima kasih juga Dr. Atrin yang sudah memberikan edukasi banyak sekali kepada kami. Terima kasih sekali untuk sore hari ini. Dan juga untuk pemenang giveaway, saya ingatkan lagi nanti bisa stay tune di Instagram @rs.drunska. Dan akhir kata, saya Nana mohon undur diri. Terima kasih ya dokter ya. Sama-sama. Terima kasih Sobat Dr. Un ya yang sudah menyimak dan bertanya Betul ya. sekali. Saya undur diri, tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan juga tetap jaga jarak ya dok. Tetap gunakan masker, taati protokol kesehatan, dan lengkapi vaksinasi Anda. Mulai dari dosis 1 hingga booster, khususnya vaksin COVID ya dok ya, tetap dilengkapi. Untuk layanan informasi vaksinasi COVID di rumah sakit dapat disimak di akun Instagram kami juga. Oke, akhir kata, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo tetap aman untuk Anda semua dan sampai jumpa di Bincang-Bincang sama Doi minggu depan. Terima kasih, dadah.